berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mbak Diana. Silakan Mbak Diana. Siap, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu prasansi terlebih dahulu ya. Mbak Diana. Ya. Mbak Hana. Adira. Mbak Ais. Adira. Mbak Sasa. Adira. Mbak Firda. Adira. Baik hadirin semua ya. Ya, Bu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wakaf dan wasol. Karena kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Bayyinah. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar apa itu wakaf dan wasol? Nah. Nah, ada yang tidak, Mbak Hana. Atau kalian pernah melihat tanda seperti huruf jim, kemudian lam alif pada ayat Al-Quran atau juz amma? Ya, benar. Kita akan membahasnya ya. Tujuan dari kita belajar ini adalah nantinya kalian dapat menyebutkan apa saja sih tanda-tanda dari wakaf dan wasol. Kemudian juga kalian dapat tahu ketika kalian harus berhenti atau wakaf ataukah harus lanjut ketika membaca ayat Al-Quran. Kalian juga dapat menyebutkan dan mengenalinya dengan baik serta dapat mempraktikkan hukum dari wakaf ataupun wasol, yaitu berhenti ataupun lanjut ketika membaca Al-Quran ataupun di sana. Nah, yang pertama itu ada wakaf. Secara bahasa, wakaf itu memiliki arti yaitu berhenti. Sedangkan secara istilah, wakaf itu adalah memberhentikan bacaan Al-Quran sejenak untuk mengambil nafas, ataupun bisa juga langsung dengan memberhentikan bacaan ayat Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu ada wasol. Apa sih wasol itu? Nah, secara bahasa wasol itu memiliki arti sambung menyambung atau terus. Sedangkan secara istilah wasol ini adalah meneruskan bacaan ayat Al-Quran pada tanda wakaf yang seharusnya boleh berhenti dengan tidak berhenti ataupun mengambil nafas. Untuk cara membaca wasol itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama, anak-anak bisa bacanya dengan disambung melalui harokat akhir pada huruf ayat sebelumnya dengan tetap dibaca apa adanya. Jika harokat tersebut yaitu fathah, kasrah ataupun dhammah. Nah, di sini ibu punya contoh yaitu ada Bismillahirrahmanirrahim dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika kalian ingin bacanya secara wasol, maka dibaca menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung. Selanjutnya itu ada cara yang kedua yaitu ditambah huruf nun dengan harokat kasrah jika akhir pada huruf ayat sebelumnya itu berharokat fathah tanwin, kasrah tanwin ataupun dhammah tanwin. Nah, di sini ibu punya contoh itu ada Qul huwallahu ahad dengan Allahus samad. Jika diwasolkan maka dibaca yaitu Qul huwallahu ahadanillahus samad. Jadi ada huruf nun yang berharokat kasrah. Selanjutnya ada macam-macam dari tanda wakaf maupun wasol. Yang pertama itu ada wakaf lazim. Nah, anak-anak lihat kartu ini. Ini ada huruf apa? Mim. Jadi tanda wakaf lazim itu adalah huruf mim. Warna dari kartu ini apa? Merah. Nah, ketika kalian pernah berkendara dengan sepeda motor kan? Nah, ketika kalian melihat rambu lalu lintas dan warnanya itu menunjukkan warna merah, apa yang kalian lakukan? Berhenti. Sama halnya dengan wakaf lazim ini. Ketika kalian menemui atau menemukan pada mim ketika sedang membaca ayat Al-Quran, maka kalian harus berhenti. Nah, di sini ibu ada contoh
Tiupkan ya. Ya. Dulu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitab Maryam. Ditiupkan anak-anak. Wadkur fil kitab Maryam. Jadi ada huruf mim. Kalian harus berhenti. Selanjutnya ada tanda sakta. Nah, seperti ini anak-anak. Tandanya ada dua. Bisa tulisan seperti ini, sakta, ataupun berupa huruf sin. Warna dari kartunya apa ini? Merah. Jadi ketika kalian melihat tanda ini, kalian harus apa? Berhenti. Sama halnya dengan tadi, pokok lazim kalian juga harus berhenti. Tetapi ketika pada sakta ini, kalian harus berhenti tanpa mengambil nafas atau menahan nafas dengan sebanyak 2 harokat atau bisa juga dengan 2 ketukan. Nah, di sini ibu punya contoh, nanti kalian tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ayo dibaca bareng-bareng. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, selanjutnya ada tanda kokoh manakoh. Nah, ini tandanya ada 2.3. Nanti titik-titik ini berupa ayat Al-Qur'annya. Tanda wakof ini sama halnya dengan wakof lazim dan sakta, yaitu apa? Warnanya merah berarti berhenti. Ketika kalian menemui tanda ini, kalian harus berhenti pada salah satu tanda titik. Ya. Bisa di awal ataupun akhir. Cukup salah satu ya. Ya. Nah, contohnya nanti ibu akan contohkan yang berhenti di titik awal saja ya. Nanti kalian tiupkan. Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum. Bersama-sama. Ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum. Selanjutnya ada wakaf jais. Nah, tandanya seperti ini. Huruf apa anak-anak? Jim. Jim. Warnanya apa ini? Kuning. Ketika kalian melihat warna ini pada lampu lalu lintas, apa yang kalian lakukan? Hati-hati gitu. Ya, benar, hati-hati ya. Maka sih tanda ini berwarna kuning karena ketika kalian melihat tanda ini, kalian bisa membacanya dengan dua cara, yaitu bisa dengan membacanya wakaf, berhenti, ataupun wasol. Jadi ketika kalian misalnya nafasnya kuat, kalian boleh bacanya dengan wasol atau melanjutkan. Tetapi ketika nafas kalian sudah tidak kuat, kalian bisa berhenti ataupun namanya wakaf. Nah, contohnya di sini ada ini ya. Nanti gua akan contohkan yang untuk wakaf saja, yaitu berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zuhrufa wa innahu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Bersama-sama. Wa zuhrufa wa innahu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya. Selanjutnya ada wakaf wakfula. Hurufnya ada kof, lam, dan ya. Warnanya kuning. Berarti harus berhati-hati. Nah, sama halnya dengan tadi wakaf jais. Jadi bisa dibaca dengan dua cara, yaitu wakaf maupun wasol. Tetapi untuk wakaf wakfula ini lebih diutamakan untuk berhenti ataupun wakaf. Langsung ke contohnya ya. Di sini ibu dulu, nanti kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Selanjutnya ada lafaz masrurullah. Padanya shad, lam dan ya. Warnanya sama dengan tadi waqafullah, berarti kalian harus berhati-hati karena bisa dibaca dengan cara waqaf maupun wasol. Tetapi untuk waqaf masrurullah ini lebih diutamakan dengan bacanya secara wasol atau terus tidak berhenti. Nah, di sini ada contoh ya. Ibu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa yuhyi wa yumiitu fa'aminu billahi wa rasulih. Bisa baca bersama-sama. La ilaha illallah wa yuhyi wa yumiitu fa'aminu billahi wa rasulih. Selanjutnya yang terakhir ada waqaf la waktu. Adanya apa nih? Warnanya Hijau. ketika kalian lihat rambu lalu lintas yang hijau berarti kalian baca Jalan. atau terus dibacanya tidak berhenti atau dilarang berhenti. Ya, contohnya ini ada ya, ibu dulu nanti kalian Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Sama-sama. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Ini tadi ya materi terkait waqaf dan wasol. Apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Paham. Nah, nanti itu ada permainan menggunakan alat peraga. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya, biar pada semangat. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Nah, di sini ada alat peraga. Nama alat peraganya itu ada papan waqaf dan wasol. Cara menggunakan alat peraga ini, nanti kalian bisa maju ya. Memilih ayat-ayat Al-Quran ini. Nanti Ibu minta 2 anak untuk maju, nanti yang satu pilih yang menurut kalian itu cara membaca ayat Al-Qurannya itu waqaf, dan yang satunya adalah ayat Al-Quran dengan cara membacanya wasol. Nanti setelah itu kalian tempelkan di sini apakah itu cara bacanya waqaf ataukah wasol. Paham? Nah, Ibu minta Mbak Diana sama Hana boleh ya untuk maju membantu. Boleh. Sama. Dipilih ya. Tempelkan ya. Oh, dibuka. Sudah. Dan nih ya, bisa kita tolong dibacakan dan ya. Hal ataka haditsun Musa. Kenapa kamu meletakkannya di waqaf? Ada tanda mim klasir ya. Kalau Mbak Ana. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa meletakkannya di tanda di waqaf? Karena ada alif lam. Dalam alif ya. Ya. Terima kasih ya. Nanti Ibu kasih reward. Ya, Bu. Ya, Bu. Asik, semangat terus ya. Terus selanjutnya karena alat peraga juga kita akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya di sini seperti ini ya. Cara mengerjakannya itu kalian membuka potongan kertas ini.
Nah, kemudian kalian tulis ada tanda wakaf apa sih di situ, nama tanda wakafnya apa. Kemudian kalian juga terangkan maknanya dari tanda wakaf tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ibu bagikan ya. Ayo, anak-anak ibu kasih. Ya udah selesai, Mbak. Iya. Ya, dijelaskan. Ya, ini nomor 1. Ini tuh termasuk tanda baca shola ya, wakaf lazim. Maknanya wajib berhenti. Ya. Nomor 2, tanda wakaf jim, yaitu boleh berhenti ataupun melanjutkan membaca. Yang ketiga, wakaf sholat, wakaf wasul aula. Nah, itu maknanya lebih utama lanjut tanpa berhenti. Yang keempat, itu sakta. Sakta itu maknanya menghentikan bacaan dengan menahan napas sejenak. Yang nomor 5, tanda wakaf kolal, wakaf wakfula, yang artinya berhenti lebih utama daripada lanjut. Yang keenam, wakaf mu'anakoh, artinya berhenti di salah satu tanda yang BL maupun akhir. Yang terakhir, wakaf wakfu, yang artinya dilarang berhenti, harus melanjutkan membaca. Apakah benar anak-anak? Benar. Bagus sekali, bahasa saya ada dia. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, kita simpulkan ya materi pada hari ini. Jadi kita belajar apa saja anak-anak? Pada tadi yang wakaf lazim artinya apa, Mbak Ais? Wakaf lazim itu wakaf yang berhenti. Kalau wakaf lawakfu tadi ya kan? Lawakfu itu harus dilarang berhenti, harus melanjutkan. Ya, tepat sekali. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk minggu depan kita akan belajar terkait hadis tentang itu ya, anak-anak. Nanti kalian bisa baca. Nanti kalian bisa baca materi tersebut di buku Al-Quran Hadis ya, halaman 90 sampai 99. Jadi materinya hadis tentang ayat-ayat anak soleh. Maaf ya tadi Ibu agak lupa. Baik, semoga kalian tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian ya. Baik, Mbak Diana selaku ketua kelas bisa dibimbing berdoa mengakhiri pembelajaran. Siap, gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin.